Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 137. Oke lah, gak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Seorang utusan dari Zeni yang merupakan pemuda berjubah hitam kini telah datang dengan tubuh yang terluka, dan kemudian dia memberikan sebuah laporan bahwa klan Xiao saat ini sedang dalam bahaya. Beberapa hari yang lalu sekte Iblis Yi tiba-tiba bersekutu dengan klan Kepunahan dan juga klan Iblis Ilusi untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap klan Xiao, dan Lembah Tianming juga mengirimkan seluruh pasukan elitnya untuk membantu klan Xiao melawan sekuat tenaga. Awalnya dengan kekuatan klan Xiao dan juga Lembah Tianming, bahkan jika sekte Iblis Yi, klan Kepunahan dan juga klan Iblis Ilusi bergabung, mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun, terutama dengan bantuan rahasia dariku dan juga kelompokku. Namun ada 5 pria berjubah hitam di antara pasukan sekutu dari 3 klan tersebut, dan aku tidak bisa memastikan kekuatan mereka, tapi aku memperkirakan 5 orang berjubah hitam ini setidaknya berada di puncak bintang 4 Dodi atau bahkan bintang 5. Yang aneh adalah kelima pria berjubah hitam hanya menyerang bersama, menghancurkan formasi pelindung dari klan Xiao, lalu berhenti melakukan serangan, membiarkan ketiga aliansi klan, yaitu sekte Iblis Yi, klan Kepunahan dan juga klan Iblis Ilusi melanjutkan rencananya. Dan sepertinya mereka waspada terhadap kekuatan tertentu. Aku tahu klan Xiao berada dalam bahaya besar, jadi aku segera memimpin beberapa bawahanku yang terpercaya untuk kembali dan juga memberikan laporan. Tapi tiba-tiba aku dicegat oleh 2 orang berjubah hitam. Aku berhasil melarikan diri di bawah perlindungan yang putus asa dari para bawahanku. Setelah melapor seperti ini, pemuda berjubah hitam itu langsung terjatuh ke lantai karena lukanya benar-benar parah. Zeni menyipitkan matanya. Baiklah, aku mengerti. Kau boleh pergi dan beristirahat, sembuhkan luka-lukamu. Setelah mendengarkan kata-kata dari Zeni, pemuda berjubah hitam itu meninggalkan aula besar untuk mengobati lukanya. Raut wajah dari Xiao Yao telah nampak penuh emosi. Dia kemudian membanting tinjunya ke meja di hadapannya sambil berkata, "Sialan sekte Iblis Yi, ketika aku ada di sini mereka malah berani berbuat dengan cara seperti itu, dan bahkan sekarang mereka bersekutu dengan 2 klan lainnya menyerang klan Xiao milikku. Aku akan kembali sekarang juga dan memusnahkan mereka semuanya, klan Iblis Ilusi dan juga klan Kepunahan. Biasanya mereka masih menjaga diri masing-masing, tapi karena kalian memilih untuk membantu sekte Iblis Ilusi berbuat jahat, maka jangan salahkan jika aku bersikap dengan kejam." Kemarahan dari tetua Xiao Yao sudah tidak bisa dibendung lagi. Di sisi lain, pandangan mata dari Xiaoyan juga sudah memerah penuh emosi. Lalu dia pun mengatakan, "Sekte Iblis Yi, ketika hari pertamaku tiba di dalam benua Dodi, kalian mencoba menangkapku, dan ketika aku memasuki makam iblis, kalian bahkan bersekongkol dengan klan Iblis Jiwa untuk mengepung klan Xiaoku. Aku sudah lama ingin membalas dendam pada kalian, dan hari ini kalian berani menyerang klan Xiaoku lagi. Klan Iblis Jiwa, kalian telah mengirimkan orang untuk mengganggu klan Xiaoku. Baiklah, kita akan selesaikan dendam lama dan juga dendam baru. Shaolong, sampaikan perintahku. Kerahkan seluruh personel dari halaman klan Xiao, ikut bersama dengan diriku untuk membasmi sekte Iblis Yi dan juga para jangkrik dari klan Iblis Jiwa." Le Shaolong ragu-ragu sejenak, namun pada akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Ketika Le Shaolong hendak meninggalkan tempat ini untuk mengumpulkan orang-orang kuat, tiba-tiba Zeni berkata, "Tunggu dulu." Semuanya langsung menatap bingung ke arah Zeni, dan detik berikutnya Zeni pun mengatakan, "Aku mengerti perasaan dari Tuan Muda Xiaoyan. Jika itu diriku, keluargaku yang sedang dalam bahaya, pasti aku juga akan dipenuhi dengan amarah yang membara. Tapi kita juga tidak bisa bertindak dengan gegabah. Pihak lawan hanya mengirimkan 5 orang pria berjubah hitam. Apakah Tuan Muda Xiaoyan perlu mengirimkan seluruh pasukan? Kecuali Tuan Muda Xiaoyan sengaja ingin menarik perhatian dari kekuatan yang jauh lebih besar. Tolong pikirkan lagi tentang hal ini." Ding Haoran juga menambahkan, Apa yang dikatakan Zeni memang masuk akal.
Lawan tampaknya tidak memiliki banyak orang, dan saudaraku Soyen, sepertinya kau harus mengirimkan beberapa orang saja untuk bisa memusnahkan kekuatan ketiga klan itu. Bahkan Dodi Bintang 5 dari klan Iblis Jiwa juga tidak akan pernah mampu menandingi kekuatan dari kelompokmu saat ini. Tidak perlu menunjukkan seluruh kekuatan besar terlalu dini. Apabila tidak, maka hal itu pasti menarik perhatian serakah dari kekuatan-kekuatan besar lainnya dan akan sangat berpengaruh pada perkembangan halaman klan Xiao. Soyen menarik nafas dalam-dalam. Dipenuhi amarah membuatnya hampir kehilangan akal sehat. Dia menenangkan diri langsung mengatakan, "Kakak Hauran, Nona muda Zeni, kalian memang benar. Aku terlalu ceroboh dan juga terburu-buru karena emosi. Pikiranku cukup kacau. Jadi aku akan meminta kakak Hauran untuk membantuku menganalisa situasi yang cermat, dan kemudian kita akan membuat sebuah rencana." Hauran menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia pun berkata, "Semua orang mungkin sudah menebaknya. Orang-orang berjubah hitam itu pasti kemungkinan besar memang berasal dari klan Iblis Jiwa. Menurut informasi yang aku terima, sekte Iblis Yi dikendalikan oleh klan Iblis Jiwa. Mungkin karena sebelumnya aku menggunakan token Iblis Darah untuk mencegah mereka melukai klan Xiao, maka itu sebabnya klan Iblis Jiwa tidak langsung ikut campur dalam hal ini. Sebaliknya mereka hanya bertindak secara diam-diam menghancurkan formasi pelindung dari klan Xiao, sehingga memungkinkan kekuatan tiga klan yang sudah beraliansi untuk bersaing memperebutkan tambang. Dengan cara ini mereka tidak akan langsung berkonflik dengan klan Iblis Darah milikku." Zeni memiliki satu pertanyaan. "Tapi kenapa para pria berjubah hitam mencegat orang-orang yang secara diam-diam aku atur untuk mencegah mereka melaporkan situasi ini?" King Hauran kemudian mengatakan, "Bagaimana mereka tahu apakah mereka itu orang-orangmu atau bukan? Mereka kemungkinan besar mengira bahwa itu berasal dari klan Iblis Darah milikku, dan alasan mereka mencegat adalah karena tidak ingin klan Iblis Darah menerima berita itu dan datang memberikan bantuan, sehingga bisa menghancurkan klan Xiao yang telah dilindungi oleh klan Iblis Darah dalam satu serangan. Alasan melakukan hal seperti ini pertama adalah bisa menjadi unjuk kekuatan melawan klan Iblis Darahku. Yang kedua, bisa mengguncang prestasi dari klan Iblis Darahku di antara ras iblis. Semua orang bisa membayangkan jika klan Xiao yang berada di bawah perlindungan klan Iblis Darah saja bisa menderita pukulan dahsyat, bahkan memusnahkan klan mereka. Lalu rasa aman apa yang dimiliki oleh cabang-cabang ras iblis yang lainnya yang telah berjanji setia dengan klan Iblis Darah? Pada saat itu mereka pasti akan merasa tidak aman dan membelot satu demi satu, lalu meninggalkan klan Iblis Darah bergabung dengan klan Iblis Jiwa. Zeni menganggukkan kepalanya. Kesimpulan dari King Hauran memang cukup masuk akal. King Hauran menarik nafas penuh penyesalan, lalu dia berkata pada Soyen, "Sepertinya klan Iblis Darah milikku telah menyeret klan Xiao ke dalam sebuah masalah." King Mu'er menatap Soyen dengan rasa cemas, sementara Soyen melambaikan tangannya. "Kakak Hauran, tolong jangan berkata seperti itu. Klan Xiaoku sudah memiliki dendam yang tidak bisa didamaikan dengan klan Iblis Jiwa. Cepat atau lambat kita pasti akan menghadapi mereka. Sekarang hanya sedikit datang lebih awal." King Hauran pun berkata, "Adikku, kau masih begitu sopan. Karena masalah ini menyangkut klan Iblis Darah, aku akan memimpin pasukan untuk pergi bersama dengan dirimu menuju klan Xiao." Soyen dengan cepat menggelengkan kepalanya. "Tidak, kakak Hauran, kau tidak bisa melakukan hal itu. Karena klan Iblis Jiwa berani bergerak kali ini, mereka mungkin sudah memiliki sebuah rencana lain yang menargetkan klan Iblis Darah. Dan klanmu masih membutuhkan kakak Hauran untuk tetap menjadi benteng, memperkuat kewaspadaan dan juga berjaga-jaga. Lagi pula, jika masalah seperti itu membutuhkan campur tangan dari seorang kaisar iblis secara pribadi, akan memberikan klan Iblis Jiwa terlalu banyak muka. Selain itu, Zeni baru saja mengatakan bahwa lawan paling banyak hanyalah berada di bintang 5 Dodi. Aku dan juga yang lainnya pasti bisa menangani hal seperti ini dengan tenang. Kakak Hauran,
kau bisa bersantai dalam hal ini. Zenny kemudian menambahkan, kata-kata dari Tuan Muda Soyen cukup masuk akal. Klan Iblis Jiwa tidak hanya memainkan kartu dari klan Xiao. Selain itu, klan Iblis Darah masih perlu memperhatikan dengan seksama pergerakan dari klan Iblis Jiwa yang lainnya. Terlebih lagi Kaisar Iblis baru saja menganalisa bahwa klan Iblis Jiwa bertujuan untuk membangun otoritasnya sendiri. Jadi Soyen tidak akan menghadapi bencana dari kepunahan klannya. Jika kita tiba tepat waktu, paling banyak hanya akan menderita sedikit kehilangan energi asal. Oleh karena itu, serahkan urusan ini kepada kami. Bagaimanapun niat akhir dari klan Iblis Jiwa masih belum jelas, jadi lebih baik mereka berhati-hati untuk menghindari sebuah jebakan. Le Shaolong tiba-tiba saja mengatakan, bagaimana jika begini saja, Tuan Muda Soyen? Kau bersama dengan leluhur Xiao Yao, Xiao Zhan, Feng Bao, Bayangan Ungu, Nan Erming pergi untuk melakukan penyelamatan. Dengan kekuatanmu saat ini seharusnya lebih dari cukup untuk menghadapi mereka. Sementara aku dan juga Nona Muda Zenny akan tetap tinggal di halaman klan Xiao untuk terus memantau pergerakanmu. Jika ada situasi yang tidak terduga, maka kami akan segera mengerahkan pasukan besar untuk menyerang. Zenny menganggukkan kepalanya setuju. Ini adalah saran yang bagus. Xiao Zhan, seorang di bintang 6 Dodi dan kemudian 4 orang di bintang 5 Dodi, serta kekuatan tempur dari Tuan Muda Soyen juga tidak lebih lemah dari bintang 5 Dodi. Ini sudah cukup untuk menghadapi semuanya. Xiao Yan kemudian berkata, baiklah, jika begitu sudah diputuskan, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Kita akan segera berangkat hari ini juga. Xiao Yan berharap dia bisa segera membentangkan sayap tulangnya, terbang dengan cepat menuju klan Xiao. Melihat rencana yang sudah ditetapkan, dia pun mendesak semuanya untuk berangkat. King Mu'er menghentakkan kakinya dan berteriak dengan cemas, pembohong kecil, bagaimana kau bisa melupakan diriku? Aku juga ingin ikut bersamamu menyelamatkan klan Xiao. Xiao Yan melihat pada Mu'er. Mu'er, perjalanan ini bukan untuk jalan-jalan, dan ini akan menjadi perjalanan tanpa henti, bepergian siang dan malam, tanpa waktu untuk beristirahat. Lagi pula, kakak Haoran juga masih membutuhkan dirimu untuk membantunya. Jadi aku tidak bisa mengajakmu hari ini. King Mu'er memanyunkan bibirnya, dasar pembohong kecil. Kau laki-laki berbohong padaku. Jelas-jelas kau sudah berjanji membiarkanku ikut bersama dengan dirimu sebelumnya. Pandangan mata Mu'er kemudian melihat pada Haoran, berharap kakaknya bisa membela dirinya. Namun Haoran malah menegur, Mu'er, berhentilah berbuat masalah. Sekarang situasinya telah berbeda dari sebelumnya. Kau harus tetap berada di tempat ini, membantu diriku untuk memantau pergerakan klan Iblis Jiwa. Mendengarkan ucapan dari King Haoran membuat Mu'er tidak berani protes. Dia hanya bisa memanyunkan bibirnya, namun matanya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam terhadap Soyen. Detik berikutnya Soyen melihat pada Xiao Zhan, Xiao Yao, dan juga yang lainnya. Ayo, kita berangkat sekarang juga. Dia pun melambaikan tangannya. 6 sosok telah langsung berubah menjadi sinar cahaya, melesat pergi dengan cepat meninggalkan halaman klan Xiao. Pada hari ketiga, setelah Soyen meninggalkan kota Jugi, di sebuah aula yang memiliki kobaran api dan juga dipenuhi oleh pil obat, berdiri sesosok orang yang memancarkan aura menindas dari dalam tubuhnya, membuat para tetua yang ada di bawahnya merasa ketakutan. Tempat ini adalah balai pil, dan orang yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya adalah pemimpin balai pil tersebut. Dia kemudian berbicara, menurut apa yang kalian katakan, Soyen telah meninggalkan kota Jugi ini. Apakah benar? Salah satu tetua menimpali. Benar, pemimpin aula. Dan pemimpin aula atau balai pil itu segera tertawa. Bagus sekali. Pergi dan ambilkan kuali alkemis milik Soyen bersama dengan formula pil obat yang ada pada dirinya. Salah satu tetua kembali menimpali. Bagaimana seharusnya kita menangani Soyen? Pemimpin balai pil atau aula pil obat itu segera menimpali. Jika Soyen mau bekerja sama, maka selamatkan nyawanya. Lagi pula dia memiliki hubungan baik dengan Kaisar Iblis.
Meskipun Kaisar Iblis belum mencapai hal-hal besar untuk saat ini, namun dia tetap tidak boleh diremehkan. Salah satu tetua kembali bertanya, tapi bagaimana jika Soyen melawan? Pemimpin Balai Bil langsung berkata, jika dia melawan, maka itu adalah kebodohannya sendiri dan kita tidak bisa disalahkan. Tapi ingat, jangan tinggalkan jejak apapun. Jika tidak, maka kalian tidak perlu kembali. Para tetua yang ada di hadapan pemimpin Balai Bil ini menganggukkan kepalanya dan satu persatu pergi meninggalkan tempat itu. Di saat yang bersamaan, pada arah barat laut dari benua Dodi berdiri sebuah kota kecil yang tidak terlalu besar. Kota ini tampak kumuh dari kejauhan, bahkan dinding-dindingnya sudah tua. Tidak ada jejak energi kehidupan di seluruh kota, membuatnya terlihat sepi. Di tengah-tengah dari kota kecil itu terbentang sebuah jurang yang besar, dan di atas jurang debu berwarna hitam bertebaran di udara, diselimuti dengan kabut berwarna merah. Sebuah aula berwarna hitam secara samar terlihat melayang di dalam debu hitam dan juga kabut merah itu. Di sekeliling dari aula hitam ini terdapat sebuah danau kecil yang dikelilingi dengan warna merah tua, membuat orang yang melihatnya pasti jantungnya berdebar-debar. Angin berhembus menghilangkan sedikit kabut merah yang menutupi aula hitam dan kemudian memperlihatkan sebuah plakat besar bertuliskan Bayangan. Dan aula hitam ini merupakan markas cabang dari aliansi Bayangan yang cukup terkenal di dalam benua Dodi. Beberapa pria berjubah hitam menembus kabut berwarna merah. Mereka masuk ke dalam aula hitam dan kemudian membisikkan sesuatu pada seorang pemimpin cabang dari aliansi Bayangan yang telah menunggu di dalam aula hitam ini. Pemimpin cabang dari aliansi Bayangan kemudian mengatakan, kau bilang Soyen meninggalkan kota Juki? Beberapa pria berjubah hitam hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan kemudian pemimpin cabang dari aliansi Bayangan sekali lagi mengatakan, jika begitu keluarkan perintah penangkapan kuning. Bawa mayat Soyen padaku. Aturan lama, jangan membuat musuh waspada. Bertindaklah dengan cepat. Selain itu aktifkan level ketiga dari perintah penangkapan kuning untuk memastikan keberhasilan yang sempurna. Salah satu pria berjubah hitam tiba-tiba mengerutkan keningnya dan hendak berbicara, tapi dia ragu-ragu. Perlu diketahui, perintah penangkapan di dalam aliansi Bayangan terdapat 4 peringkat, yaitu peringkat langit, bumi, hitam, dan kuning. Hal itu akan diterapkan sesuai dengan level target mereka masing-masing. Perintah penangkapan yang dikirim pun juga bervariasi. Perintah penangkapan 4 tingkat, yaitu langit, bumi, hitam, dan kuning, sesuai dengan target, yaitu bintang 7 Dodi, bintang 6, bintang 5, dan juga bintang 4. Seorang assassin yang dikirimkan oleh aliansi Bayangan masing-masing adalah bintang 8 Dodi, bintang 7, bintang 6, dan juga bintang 5. Setiap perintah selanjutnya masih dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkat 1 sesuai dengan Dodi tahap awal dan juga menengah. Tingkat 2 targetnya berada di tahap akhir. Dan tingkat ketiga targetnya berada di tahap puncak. Itu berarti bahwa target dari perintah penangkapan kuning tingkat ketiga adalah seorang yang berada di puncak bintang 4 Dodi. Dan assassin yang mereka kirimkan akan berada di kekuatan puncak bintang 5 Dodi. Para assassin yang telah dikirim oleh aliansi Bayangan setelah menerima misi ini selalu kekuatannya lebih tinggi daripada target mereka untuk memastikan keberhasilan yang mutlak. Karena jika sampai gagal, maka mereka akan mendapatkan hukuman dan kemudian tingkat dari penangkapan lainnya akan naik level. Itu semuanya tergantung pada situasinya. Kekuatan Soyen sendiri hanya berada di tahap akhir bintang 4 Dodi. Menurut aturan dari aliansi Bayangan, seharusnya perintah penangkapan kuning tingkat kedua yang harus dikeluarkan. Tapi kenapa saat ini malah perintah penangkapan kuning tingkat ketiga? Salah satu pria berjubah hitam memberanikan diri untuk bertanya, Tuan,
Bawahan ini tidak mengerti. Target kita hanyalah seseorang yang berada di tahap akhir. Bintang 4 Dodi, kenapa Anda mengeluarkan perintah penangkapan kuning tingkat ketiga secara langsung? Pemimpin cabang dari aliansi bayangan ini kemudian menimpali. Ini merupakan perintah rahasia dari aula utama. Xiaoyan harus diberikan prioritas lebih tinggi. Meskipun dia hanya berada di tahap akhir bintang 4 Dodi, tidak perlu perintah penangkapan hitam. Tapi perintah penangkapan kuning harus berada pada level tertinggi. Para pria berjubah hitam menganggukkan kepalanya. Baiklah, bawahan ini paham. Segera setelah itu mereka berkelebat, meninggalkan aula hitam, menghilang dengan cepat. Pemimpin cabang dari aliansi bayangan hanya bisa tersenyum pada saat ini. Tampaknya analisa dari Zenin dan juga King Haoran sebelumnya memiliki beberapa kekurangan. Hasutan klan iblis jiwa terhadap sekte iblis Yi untuk tiba-tiba menyerang klan Xiao bukan untuk mempermalukan klan iblis darah atau membuat mereka kehilangan gengsinya, tapi adalah untuk memancing Xiaoyan keluar dari dalam kota Juki, kemudian membayar sejumlah besar uang kepada aliansi bayangan untuk melenyapkan Xiaoyan. Tanpa adanya Xiaoyan, King Haoran pasti akan kehilangan satu lengannya, karena Xiaoyan sudah dianggap orang kepercayaan dari King Haoran, dan pada saat itu sangat sulit untuk menghentikan klan iblis jiwa dari mendominasi seluruh ras iblis. Ini adalah sebuah rencana yang licik, dan rencana itu bahkan juga menarik orang-orang dari Balai Pil atau Aula Pil. Dengan para assassin yang luar biasa dari aliansi bayangan, misi mereka hampir tidak pernah gagal. Ditambah dengan pengejaran dari orang-orang Balai Pil atau Aula Pil, Xiaoyan tampaknya memiliki sedikit peluang untuk bisa lolos dari kematian. Dan Xiaoyan sama sekali tidak menyadari tentang hal ini. Dia masih bergegas untuk menuju klan Xiao dengan cepat. Dia terbang dengan kecepatan tinggi bersama dengan Xiaoshan dan juga yang lainnya bergegas memasuki provinsi Kaisar. Meskipun kelompok dari Xiaoyan telah mengambil rute yang paling pendek, Xiaoyan tetap merasa cemas dan kekhawatiran di dalam batinnya tanpa alasan semakin lama semakin menguat. Hal itu terus-menerus merasa seolah-olah hati Xiaoyan dicengkeram oleh sesuatu dan sulit untuk menenangkan dirinya. Rasa ingin bergerak secepat mungkin namun tidak mampu melakukannya membuat Xiaoyan terus mengubah posisi terbangnya. Kadang ada di sebelah kiri, kadang ada di sebelah kanan. Setelah melakukan penerbangan dengan cepat, mereka pada akhirnya tiba di pegunungan. Melewati titik dari pegunungan itu, mencapai puncaknya, memandang pada kejauhan, dan seluruh hal tentang klan Xiao terlihat oleh Xiaoyan dan juga kelompoknya. Sekilas mata Xiaoyan diliputi amarah. Api surgawi menyembur keluar tanpa terkendali, membakar udara di sekitarnya sampai terdistorsi. Amarah ini adalah untuk pertama kalinya Xiaoyan meluapkan dengan cara yang ganas. Dia kemudian meraung ke arah langit. Xiaoyan bisa melihat di wilayah dari klan Xiao yang ada di kejauhan telah dikelilingi oleh pasukan 3 klan yang sudah beraliansi. Bendera-bendera besar dari 3 klan itu telah menutupi pegunungan dan juga daratan, yang bisa digambarkan sebagai sesuatu yang tidak tertembus dan sangat mustahil untuk bisa membuat klan Xiao di dalamnya melarikan diri. Tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk bisa kabur dari pengepungan itu, membuat hati Xiaoyan dan juga yang lainnya langsung menegang. Berpindah ke dalam dari klan Xiao, kali ini Xiao Li menatap pada Kaisar Ming di sampingnya sambil berbicara. Kaisar Ming, kali ini aku telah menyeretmu ke dalam bahaya besar. Kaisar Ming hanya menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Saudara seumur hidup, kenapa kau harus berkata seperti itu? Lagi pula lembah Tianming dan juga klan Xiao selalu saling bergantung selama ini. Jika klan Xiao kalian terjatuh, maka lembah Tianming milikku juga akan jatuh. Aku tidak percaya bahwa ketiga klan yang bergabung hanya untuk memperebutkan masalah tambang saja. Itu hanya sebuah alasan." Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari depan sana.
masih keras kepala untuk bertahan, padahal kematian sudah ada di depan mata. Hati dari Kaisar Ming dan juga Xiaoli bergetar. Mereka melihat ke arah atas dengan wajah yang pucat, menatap pada 5 pria berjubah hitam yang telah berdiri di udara, membuat wajah dari Kaisar Ming dan juga Xiaoli dipenuhi kebencian. Seandainya bukan karena kemunculan 5 pria berjubah hitam itu yang kekuatannya sangat dahsyat dan menimbulkan keputusasaan, serta serangan gabungan mereka, formasi besar dari pelindung klan Xiao pasti masih bisa dipertahankan oleh orang-orang elit dari klan Xiao dan juga lembah Tianming. Tetua Xiaoli dan juga Kaisar Ming saling berpandangan, wajah mereka nampak tegas. Tak lama kemudian, melihat pasukan dari ketiga klan menyerbu maju di pegunungan dan juga dataran, Xiaoli dan juga Kaisar Ming mengangkat bendera besar mereka masing-masing, lalu meraung dengan suara yang bergema. Semua orang dari klan Xiao dan juga lembah Tianming, dengarkan baik-baik. Kita bukan pengecut. Hari ini, bahkan jika kita semuanya tewas di dalam pertempuran, kita akan membuat mereka membayar harga yang mahal. Maju! Anggota klan Xiao dan juga lembah Tianming, demi rumah dan juga orang-orang yang mereka sayangi, langsung mengangkat pedang masing-masing, menyerbu ke arah pasukan 3 aliansi yang sudah bergabung. Untuk beberapa saat, pertempuran yang cukup sengit pun pecah. Tanah langsung dinodai oleh cairan-cairan merah dan juga suara teriakan-teriakan penuh kemarahan. Di tengah kerumunan pertempuran yang telah kacau, 3 sosok menyerbu di barisan paling depan dengan gagah berani. Setiap mereka mengayunkan senjata dengan kekuatan luar biasa. Para pasukan dari 3 aliansi, yaitu Sekte Iblis Yi, Klan Iblis Ilusi, dan juga Klan Kepunahan, pasti akan langsung hancur berkeping-keping. Ketiga orang ini tidak lain merupakan Xiaoli, Kaisar Ming, dan juga Xiaolong. Mereka memiliki kekuatan di tahap menengah bintang 3 Daodi, bahkan lebih tinggi, dengan Xiaoli sebagai yang terkuat, dianggap sebagai ahli terkemuka di dalam provinsi Kaisar. Tidak ada yang bisa melawannya secara langsung. Di bawah kepemimpinan dari ketiganya, anggota klan Xiao dan juga lembah Tianming berjuang dengan seluruh kekuatan. Meskipun pasukan dari ketiga aliansi itu sangatlah banyak, gelombang serangan pertama berhasil dipukul mundur. Pria berjubah hitam yang ada di udara tiba-tiba saja mengatakan, "Dasar sekumpulan orang tidak berguna." Detik berikutnya dia mengangkat telapak tangannya. Energi yang luar biasa langsung dikeluarkan dan ditekan pada ruang kosong di hadapannya. Lalu, boom! Sebuah serangan Daoki yang dahsyat melesat ke arah Xiaoli, Xiaolong, dan juga Kaisar Ming. Akhirnya, dar! Serangan itu pun menghantam ketiganya, membuat tubuh mereka bertiga langsung terlempar ke belakang sambil memuntahkan cairan merah. Senjata juga telah terlepas dari tangan Xiaoli dan juga yang lain. Dengan kekuatan di tahap bintang 5 Daodi dari pria berjubah hitam itu, ditambah dengan teknik Dao tahap Yi tingkat tinggi yang telah dilepaskan, mustahil bagi Xiaoli dan juga yang lainnya yang hanya berada di bintang 3 Daodi untuk melawan. Hanya dengan satu gerakan, mereka bertiga telah dikalahkan. Kali ini Xiaoli, Xiaolong, dan juga Kaisar Ming telah tersungkur di tanah. Pemimpin dari pria berjubah hitam kemudian berkata, "Sisanya aku serahkan pada kalian. Jangan bilang bahwa kalian masih tidak bisa menangani hal ini. Jika pemimpin berjubah hitam itu tidak menerima perintah untuk sedikit menahan diri, pasti Xiaoli dan juga Kaisar Ming serta Xiaolong sudah lama dia habisi." Melihat Xiaoli, Kaisar Ming, dan juga Xiaolong telah tidak berdaya, para anggota dari Sekte Iblis Yi semuanya bersorak. Mereka mengangkat senjata masing-masing yang kemudian berebut untuk memberikan serangan pada Xiaoli dan juga 2 lainnya, berniat untuk mengambil sebuah keuntungan. Pemandangan seperti itu terpampang jelas di dalam penglihatan jiwa milik Xiaoyan dan kemudian membuatnya bergegas segera turun dari gunung dengan cepat. Dengan hati penuh amarah, Xiaoyan meledakkan Daoki di dalam tubuhnya.
Dia tidak peduli dengan apapun yang telah terjadi. Pada akhirnya, Zhou Yan membentangkan sayap tulang, menggunakan teknik angin tanpa jejak, mempercepat lajunya menuju klan Xiao, meninggalkan Xiao Yao, Xiao Zhan, dan juga yang lainnya. Kali ini Xiao Zhan dan juga yang lain, mereka belum pernah melihat Zhou Yan seemosi itu, memacu kecepatan hingga batas maksimal. Xiao Zhan dan juga yang lainnya pun bergegas untuk menyusul Zhou Yan secepat mungkin. Namun terlepas dari upaya panik, kecepatan mereka semuanya yang telah dikerahkan, namun jarak masih terlalu jauh untuk bisa menyelamatkan Xiao Li, Xiao Long, dan juga Kaisar Ming. Sekarang ratusan pasukan dari 3 aliansi telah membawa pedang dan siap untuk memberikan serangan pada Xiao Li dan juga 2 lainnya yang sudah tidak mampu melawan. Menyaksikan adegan seperti itu, hati Zhou Yan rasanya seperti dicabik-cabik ketika dia menyaksikan menggunakan persepsi jiwanya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Zhou Yan akan benar-benar tiba tepat waktu untuk menyelamatkan ketua Xiao Li, Xiao Long, dan juga Kaisar Ming? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol,